Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah yang sudah memberikan nikmatnya kepada kita selagi kita masih diberi kehidupan fid dunya, dan mudah-mudahan kita juga senantiasa diberi rezeki oleh Allah di kehidupan lain yang lebih kekal, agar supaya kita senantiasa mengimani bahwasanya innamal hayatad dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan di dunia adalah la'ibun wa lahun, sendagura dan permainan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sejatinya kehidupan yang hakiki, yang akan kita lalui, yang akan kita jalani dengan waktu yang sangat lama. Dan akhir daripada kehidupan kita di akhirat nanti adalah tergantung daripada apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berpesan kepada kita semuanya agar senantiasa setiap diri, setiap manusia memperhatikan apa-apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Khassabu qabla an tukhassib, kata Umar bin Khattab. Hisablah diri kalian sendiri masing-masing sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pemahaman akan kehidupan akhirat itu menjadi penting, karena dengan kita memahami kehidupan akhirat, kita akan bisa membayangkan dengan menghitung amal-amal yang sudah kita kerjakan, kira-kira nanti di alam kubur seperti apa. Kita kira-kira akan menghadapi seperti apa. Itu gambaran, ya, gambaran. Karena saya yakin kita semuanya bisa menghitung diri sendiri. Kira-kira amalan saya bisa menyelamatkan atau tidak. Dengan pemahaman ilmu, akan tetapi bukan dengan pemahaman diri sendiri. Kalau pemahaman diri sendiri repot, ya. Karena banyak orang yang salah paham. Berapa banyak orang yang menganggap bahwa dirinya sudah dijamin masuk surga. Berapa banyak orang yang menganggap dirinya sudah beramal yang sebaik-baiknya, akan tetapi pada kenyataannya amalannya sia-sia belaka. Berapa banyak orang yang menganggap bahwasanya dia sudah beramal sewaktu di dunia, akan tetapi pada kenyataannya nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa yang dia usahakan di dunia. Ini sangat ironis bagi kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as sabirin. Orang-orang
orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa mengerjakan salatnya, alladzina hum ala salatihim daimun, orang yang senantiasa terus-menerus di dalam mengerjakan salat, terus-menerus menjaga rukun dan syarat-syaratnya, terus-menerus dalam menjaga jamaahnya, terus-menerus di dalam kekhusyuannya. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sabar dan salat itu sungguh sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Agar supaya khusyuk kita harus yakin annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Agar kita bisa tetap sabar mengerjakan ibadah, mengerjakan salat dengan khusyuk, kita harus meningkatkan keyakinan kita, akidah kita bahwa kita akan bertemu dengan Rabb kita, Allah Tabarak wa Ta'ala. Kebanyakan manusia, kebanyakan orang kafir seperti diisyaratkan oleh Allah bahwa orang-orang kafir ini mereka tidak mengimani akan adanya hari-hari akhirat, sehingga mereka lalai. Mereka menganggap bahwa kehidupan ini hanya kehidupan fid dunya, sehingga tidak mau beramal salih untuk menyongsong kehidupan akhirat. Allah berfirman ya bahwasanya orang-orang kafir ini menganggap bahwasanya kehidupan dunia ini ketika mati ya sudah berakhir, semuanya sudah selesai. Padahal di dalam akidah kita tidaklah demikian. Dunia ini barulah fase yang ketiga. Ya, alam arwah, alam rahim, alam dunia. Kita baru masuk ke alam yang ketiga. Kita masih menghadapi alam akhirat, alam barzakh dan alam akhirat. Dengan pemahaman yang benar tentang hari-hari akhirat, sekali lagi kita bisa melihat gambaran yang akan terjadi kepada diri kita besok di yaumul qiyamah. Mulai dari kematian kita, itu semuanya sangat tergantung kepada apa yang kita tanam hari ini, apa yang kita kerjakan pada hari ini. Sehingga marilah kita senantiasa berusaha memahami apa-apa yang akan terjadi jika kita begini, apa yang akan terjadi jika kita begitu, apa yang akan terjadi jika kita mengerjakan amal salih, apa yang terjadi jika kita tidak mengerjakan amal salih. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang beriman kepada hari akhirat. Kita sudah sampai kepada alam barzakh atau alam kubur. Pada kajian yang lalu kita sudah bahas mengenai dasar-dasar dari Al-Quran terkait alam kubur, apa yang akan terjadi di alam kubur tersebut menjadi motivasi kita untuk senantiasa sabar di dalam mengerjakan ibadah, terutama salat 5 waktu, karena itu memang menjadi modal utama kita. Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, jasadnya ia mati, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah. Kita tidak tahu, yaitu berada di alam barzakh.
Dengan begitu kita mengambil kesimpulan bahwa di alam barzah ini terdapat nikmat dan azab. Ada orang-orang yang diberi nikmat di alam barzah, ada juga orang-orang yang diberi azab di alam barzah, di samping ujian. Pada surat Al-Baqarah 154 ini Allah mengisyaratkan atau menggambarkan kepada kita orang-orang yang meninggal dunia ketika berperang di jalan Allah, pada hakikatnya jasad mereka saja yang mati, akan tetapi ruh mereka, arwah mereka hidup di sisi Allah di alam yang lain, dan mereka senantiasa diberi rezeki oleh Allah. Dan mereka dalam ayat yang lain mereka sambil berkata, seandainya ya saudara-saudara saya yang masih hidup ngerti keadaan saya sekarang, tentulah mereka berebut untuk gelis-gelisan siapa sing mati di sini. Akan tetapi tidak seperti itu, ya. Karena ini ujian bagi kita, agar supaya seberapa besar keimanan kita. Kalau semuanya diperlihatkan, surga diperlihatkan, alam kubur diperlihatkan, panjenengan ya seorang yang turun gitu. Kita akan bahas hadis-hadis Rasulullah tentang keadaan alam barzah. Yang pertama, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, laula alla tatafanu la da'atullah azza wa jal ayusmi'akum min adzab al-qabr masma'an. Rasul bersabda, seandainya kalian tidak saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah tabarak wa ta'ala azza wa jal agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ini berita gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai manusia pilihan, ada hal-hal yang gaib yang diberitahukan oleh Allah kepada khusus untuk Rasulullah. Panjenengan jangan ikut-ikutan kok tegeleti priwe ya carane krungu siksa kubur. Engko dibisiki ya nang setan, ya puasa telung dina, telung bengi aja mangan, aja turu, aja nguyuh. Engkau ngerti weruh. Berapa banyak orang seperti itu? Banyak sekali. Ya, mereka mengambil jalan-jalan yang salah di dalam memahami hal-hal yang gaib. Sehingga yang terjadi apa? Semuanya mereka menjadi orang-orang yang tersesat, belum pun seolah-olah Islam. Ya. Saya pernah dengar cerita dahulu, orang-orang mempelajari Al-Quran, membaca tentang kisah Nabi Daud ataupun Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa berpindah tempat, ya, dari sini ke Mekah dalam waktu kurang dari 1 detik. Itu Nabi Sulaiman, hanya kedap sudah sampai di Mekah. Itu Nabi, itu adalah pemberian dari Allah Taala. Sehingga manusia biasa tidak mungkin bisa untuk mendapatkan hal tersebut kecuali dengan izin Allah. Sehingga ketika orang berpikiran ingin mendapatkan atau memperoleh karomah yang demikian seperti Nabi Sulaiman, sehingga dia berpikiran, saya pengen seperti itu. Sehingga yang terjadi apa? Dia melakukan sholat malam setiap malam, tahajud. Setelah tahajud membaca zikir-zikir
beribu-ribu kali. Akhirnya apa? Dia tidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia didatangi oleh seorang berjubah putih. Berjubah putih. Kamu kalau pengen seperti Nabi Sulaiman, itu kamu harus berpuasa 40 hari terus menerus. Misalnya, ini saya cerita misalnya. Nanti bisa. Dan dilaksanakan oleh orang tersebut. Ya, akhirnya dia bisa, mungkin dia bisa ketika Jumatan yang saya sholat Jumat di Mekah dalam sekejap bolak-balik, ketika ditanya ini orang sholat Jumat, aku Jumatan di Madinah karena punya ilmunya Nabi Sulaiman. Ini apakah hal ini demikian bisa dipercaya? Nah, sama sekali. Ya. Karena apa? Syariat agama Allah sudah sempurna, sehingga apapun yang menyalahi aturan syariat agama Allah itu bukan dari Allah tapi dari syaitan. Walaupun merintahkan tahajud, ya, walaupun memerintah untuk berpuasa, kalau bertentangan dengan perintah Rasulullah berarti perintah syaitan. Paham gitu? Betul. Walaupun memerintah untuk sholat tapi bertentangan dengan perintah Rasulullah, itu berarti perintahnya syaitan. Ini harus kita pahami, ya? Karena agama Islam telah sempurna. Walaupun itu perintah zikir, membaca la ilaha illallah, ya, kamu baca zikir 10.000 setiap malam, misalnya ada perintah seperti itu, maka orang kadang larat hartanya datang sendiri, misalnya ada seperti itu. Kelihatannya ibadah, akan tetapi itu adalah perintah syaitan. Ini yang harus kita pahami. Akidah kita tentang hal-hal yang gaib itu harus berdasarkan harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini penjabaran daripada hadis yang kita akan kaji ini. Rasulullah mengatakan, kalau sekiranya kalian tidak saling menguburkan, tentulah aku memohon kepada Allah agar Allah memperdengarkan siksa kubur kepada kalian. Yang aku dengar, kata Rasulullah mendengar, tapi tidak semuanya diceritakan. Sebagian kecil diceritakan oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah SWT. Tentulah kalau sekiranya manusia biasa kita mendengar adanya siksa kubur, tinggi daya tapi nanti tidak ada orang yang mau dekat-dekat ke kuburan. Barangkali ya tidak ada yang saling menguburkan. Ini alasan Rasulullah, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan. Kalau sekiranya manusia mendengarkan azab kubur, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwasanya ya, ketika orang-orang yang zalim itu diazab di dalam kuburnya, dia akan menjerit dengan jeritan yang bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ceritanya didengarkan oleh binatang-binatang, oleh makhluk-makhluk yang lain, kecuali jin dan manusia tidak bisa mendengar jeritan dari alam barzakh. Kecuali, sekali lagi, karena Rasulullah itu adalah pengecualian. Rasulullah itu kadang-kadang diberi kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Ini menandakan apa? Bahwasanya ada siksa kubur yang sangat menakutkan yang akan kita hadapi, tergantung daripada diri kita sendiri, tergantung apa yang akan kita perbuat di waktu hidup kita. Hadis yang kedua, hadisnya panjang dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, suatu ketika ada dua orang tua dari kalangan Yahudi di Madinah datang kepadaku. Mereka berdua berkata kepadaku bahwa orang yang sudah mati diazab di dalam kubur mereka. Aku pun mengingkarinya dan tidak mempercayainya. Agama Yahudi, kita tahu, agama Yahudi adalah berdasarkan kitab Taurat, ajarannya Nabi Musa. Nabi Musa dari siapa? Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inti ajarannya adalah sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang Yahudi sudah mengetahui bahwasanya ada yang namanya siksa kubur. Dan Aisyah waktu itu belum mempunyai pengetahuan tentang siksa kubur. Sehingga ketika ada dua orang tua dari kalangan Yahudi mengabarkan kepada istrinya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak percaya, lalu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sabdakan? Beliau bersabda, mereka berdua benar, orang yang sudah mati akan diazab dan semua binatang ternak dapat mendengar suara azab tersebut. Dan aku pun melihat beliau senantiasa berlindung dari azab kubur setiap akhir sholatnya. Ya, setiap akhir sholat dalam hadis riwayat yang lain. Setiap binatang itu mendengar yang namanya azab. Makanya ketika panjenengan barangkali ya kita tidak tahu sama sekali hal-hal yang gaib ini. Ketika ada misalnya binatang berperilaku aneh, ya mungkin saja dia mendengar hal-hal yang aneh yang tidak kita dengar. Tapi jangan meraba-raba, jangan meraba-raba, mau ngerana tekek. Sekali lagi untuk hal-hal yang gaib itu harus pakai dalil. Jangan kita menggunakan dalil karang-karangan atau otak-atik gantung. Yang ada dalilnya, yang jelas ada dalilnya, misalnya ketika ayam jantan berkokok, ya, keluruk di pagi hari, di menjelang tengah malam, ya, maaf, menjelang sepertiga malam. Itu kata Rasulullah adalah karena melihat malaikat yang turun. Itu salah satu berita-berita gaib yang harus kita tahu. Selain itu, ya, kita tidak boleh mengarang-arang sendiri. Karena dahulu zaman saya kecil sering anggerana monikao, jalan anak wong, dan sebagainya. Ini hal-hal gaib yang tidak boleh kita percaya kecuali ada dalilnya. Kalau kita mengatakan bahwa setiap kambing, ya, sapi, ayam itu mendengar azab kubur, ini benar karena ini berdasarkan dalil. Dalilnya ini hadis Bukhari nomor 6005. Setiap binatang ternak mendengar azab kubur. Makanya ketika misalnya suatu ketika yang panjenengan yang punya kambing dekat kuburan mau tingkahnya aneh-aneh, ya biasa saja. Itu mungkin barangkali sedang mendengar azab kubur, barangkali. Atau ada binatang yang mengeluarkan suara-suara aneh, itu mungkin sedang mendengar sesuatu yang tidak kita dengar. Dan kita, ya, menganggap itu hal biasa saja. Tidak perlu ditakuti. Hal-hal yang gaib ini bukan untuk menakut-nakuti panjenengan, supaya kita beriman, ya.
bahwasanya hal-hal tersebut benar adanya. Kita lanjutkan dalam sebuah hadis yang panjang, ya. Diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah, suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi SAW dari golongan Ansar. Sesampainya di kuburan, liang lahat masih digali, maka Rasulullah SAW pun duduk menanti dan kami juga duduk terdiam di sekitarnya, seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Ini adab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ke kuburan, orang geger baik cerita ngalor itu. Tidak seperti kita ya, nang kuburan ya sempat gelewean. Rasulullah tidak, ya kalau sudah ke kuburan ya diam. Diamnya kenapa? Sambil berpikir bahwasanya ketika kita masuk kuburan, oh jebulane nyong besok Arab punya kuwi, ya, tanah yang kita miliki berhektar-hektar sudah tidak berguna, yang dibutuhkan cuma segitu. Lalu Rasulullah SAW memainkan sepotong dahannya di tanah, sepotong dahan di tangannya ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi perintah itu 2 atau 3 kali. Ini menandakan ketika beliau mengulang-ulang sebuah perintah, itu menandakan beliau minta agar kita memperhatikannya dengan benar. Kita diminta oleh Rasulullah untuk benar-benar memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Karena dahsyatnya, karena ngerinya azab kubur ini. Ketika kita di akhir tahiyat kita senantiasa mohon kepada Allah untuk dilindungi dari azab kubur. Panjenengan doanya temenanan. Sesudah membaca salawat, kita membaca doa memohon perlindungan dari azab kubur, azab neraka, fitnah Masih Dajjal, fitnah selagi hidup dan selagi mati. Ada 4 perkara yang kita minta setiap akhir daripada tahiyat sebelum ditambah dengan doa-doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru panjenengan boleh berdoa dengan doa yang lain sebelum salam. Aja terus mandek. Nanti panjenengan wis rampung doane imam irung salat panjenengan mandek, meneng bae. Jangan seperti itu. Tambahi dengan doa-doa yang lain yang panjenengan bisa. Boleh juga doa versi sendiri bahasa Jawa kena, tapi nang batin jangan dilafalkan. Kalau bahasa yang mau dilafalkan, panjenengan mengikuti doa tanpa lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya doa itu terlebih dahulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru salam. Ini benar-benar ya. Artinya benar-benar artinya panjenengan resapi doa tersebut agar supaya kita bisa merasakan kengerian atau kerasnya siksaan alam kubur. Bagaimana caranya? Pripun caranya? Ya harus memahami seperti apa, gitu. Ya kalau tidak ngerti adanya azab kubur seperti apa ya orang ngerti. Ya, anggar ngerti pun belum tentu ngerti. Padahal ketika di dunia, panjangan misalnya mau ke Dermaji, hati-hati kayak langgone Gemien itu yang terkenal itu di kebenaran Pak Masro ya. Gimana Dulu sampai sering di
Gitu betul. Padahal ya orang tahu seperti ini. Ya, gitu. Tapi sudah takut dalam hati karena kita punya keimanan, ya, keyakinan bahwa sesuatu yang salah dari kita, punya keyakinan terhadap hal-hal seperti itu. Akan tapi ketika sudah dewasa, sudah punya pemikiran, saya pribadi ya tidak lagi merasa takut. Dan ini terkait dengan azab kubur, ya, siksa di dalam kubur, yaumul ba'ats, surga dan neraka, itu semuanya harus kita tumbuhkan seperti tadi. Ya, ketika diperingatkan tentang azab kubur, kita begini seperti yang saya gambarkan. Ketakutan saya ketika anak kecil, ya, tiba-tiba ada maring anak, bok anak, kayak nang sengkala kayak gini. Ya, manusia takut akan hal-hal seperti itu. Tapi ketika diberi gambaran tentang azab kubur, betina betul, yang ini sesuatu yang harus seharusnya menjadi perhatian kita, agar supaya kita, ya, merasa takut terhadap azab kubur. Bagaimana caranya? Agar kita takut kepada azabnya Allah, itu kita harus mengetahui bagaimana caranya. Kita lanjutkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat, sekaratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat penyabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat penyabut nyawa itu berkata, wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhoannya. Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada malaikat yang berwajah cerah tadi, lalu dibungkus dengan kain kafan surga dan diberi wangian darinya pula, hingga terciumlah bau harum seharum wangian yang paling harum di muka bumi. Ini ulangan. Itu yang akan kita hadapi kalau nanti kalau kita masuk golongan orang-orang yang beriman. Ya, ketika sudah mendekati sakaratul maut, mesti rubuh, malaikatnya sudah rubuh. Makanya seperti yang sudah kita singgung kemarin, ketika ada orang yang sakaratul maut, janganlah berkata-kata kecuali yang baik, karena perkataan kita diamini oleh malaikat. Itu. Terlanjutkan. Kemudian nyawa yang telah dikafan itu diangkat ke langit, nyawanya diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, nyawa siapakah yang amat mulia itu? Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan, jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu akan ikut mengantarkan menuju langit berikutnya hingga mereka sampai di langit ke-7. Di sanalah Allah berfirman, tulislah nama hambaku ini di dalam kitab Illiyin, lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi, karena darinya lah aku ciptakan mereka, lalu kepadanya aku akan kembalikan, dan serta darinya lah mereka akan
aku bangkitkan. Nyawa kita itu sebelum ya kita kembali ke alam barzakh dibawa dulu, ya dibawa dulu ke langit, ya langit sampai ke 7. Setiap langit itu ada penjaganya. Gampangannya ya, ketika nyawa orang mukmin yang dibawa oleh malaikat mau nyampe setiap langit itu ya permisi kepada penjaganya boleh masuk atau tidak. Ketika sampai nanti ke langit yang ke-7 berarti insya Allah selamat dan namanya ditulis dalam kitab Illiyin, ya kitab Illiyin, kitab yang yang mencatat amal orang yang beriman dan beramal saleh. Inna kitabal abrar lafi Illiyin. Mama adraka ma Illiyun, kitabun marqum yashhadul muqarrabun, dalam surat apa? Al-Mutaffifin. Sesungguhnya kitab amal orang-orang yang berbuat baik adalah namanya Illiyin. Apakah itu kitab Illiyin? Kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh para muqarrabun, malaikatul muqarrabun. Ini ya seperti digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perjalanan ruh kita. Kalau kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, kebalikannya seperti apa? Belum selesai, ya, belum selesai, maaf. Ini masih ada pertanyaan. Setelah sampai ke langit ke-7 sudah dimasukkan, dicatat dalam Illiyin, dikembalikan rohnya ke Jazan di Jagong Namaning, ya, di dalam barzakh tersebut. Lalu datanglah 2 orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya seperti yang sudah kita bahas, ya, man rabbuka? Ya, jawabannya Rabbku adalah Allah. Mereka 2 kembali bertanya, mama dinuka? Agamaku Islam, sahurnya. Mereka bertanya lagi, siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Dia menjawab, beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabnya. Lalu tanya lagi, dari mana engkau tahu? Tanya mereka, aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya. Ya. Ini yang akan terjadi kepada kita. Lalu ketika panjenengan kira-kira, ya, ketika ditanya, dari mana engkau tahu? Tayyib apa orang jawab? Lalu terdengar, kita selesaikan dulu hadisnya. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit dan menyeru, jawaban hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya, maka berhembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya, lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Ya, ini juga diantara doa salat mayit, ya, apa? Allahumma firlaha warhamha wa'afi'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi' madkhalaha, dan luaskanlah tempat kuburannya. Ini seperti ini keadaannya. Itu kalau orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan. Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan, memakai pakaian yang sangat indah dan berharum sekali. Seraya berkata, bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu. Orang mungkin tadi bertanya, siapakah engkau? Siapakah engkau?
Man antum, bahasa Arab. Mau Malaysia bahasa Jawa dia kayaknya. Tidak bisa dipikir gitu. Besok di alam kubur mau berbahasa Arab sih nyoba yang jawab, tidak bisa dipikir seperti itu. Siapakah engkau? Orang tersebut bertanya orang mukmin tadi. Wajahmu menandakan kebaikan. Lalu dia si pemuda ini menjawab, aku adalah amal salehmu, jawabnya. Si mukmin tadi pun berkata, wahai Rabb, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Apa yang akan terjadi kepada kita? Seperti itu. Kalau kita orang yang beriman, seberapa tampan, seberapa harum teman yang akan menemani kita, itu siapa? Amalan kita. Ya kalau amalannya semending ya mau selalu top dia. Ya. Tergantung amalan kita selalu di dunia. Anggaran dunia ngedap ngamali ya nang kubur. Orang berhati. Seberapa luas kita dihamparkan, diluaskan kubur kita, tergantung amalan kita sewaktu di dunia. Amalan kita hari ini itu yang akan menentukan seberapa jembar kubur kita. Lanjutkan. Adapun orang yang kafir saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi. Perbedaan orang kafir dan orang mukmin. Ketika orang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, dia sudah sadar, sudah pasrah. Gitu. Mudah-mudahan kita semuanya seperti itu. Ketika memang waktunya tiba, sakaratul maut kita pasrah. Selesai nyamutanul dunia. Ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut atau menghadapi sakit yang parah, usahakan dunia sudah ditinggal, pasrah harus singgah dulu. Kalaupun mau diambil saat sekarang, jangan seperti orang lain. Itu. Turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain kori kasar, lalu mereka duduk di sekelilingnya siap-siap kalau menunggu malaikat Israfil. Saat itu turunlah malaikat penjabut nyawa dan duduk di arah kepalanya saraya berkata, wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah. Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya, layu-layu, misol, kiri, kanan, misol. Karena paling dulu kalau malaikat. Apakah bisa? Tidak bisa. Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seorang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas yang basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori yang kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Kebalikan dari orang yang terlanjutkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, kalau kaum mukmin tadi dibawa, dinaikkan ke langit. Setiap mau memasuki pintu langit tercium bau harum, diizinkan untuk naik sampai ke langit yang ke-7. Kita perhatikan nasibnya orang kafir ini. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka bertanya, nyawa siapakah yang amat hina ini? Kenapa dinamakan hina? Ambune bae. Namun itu
Ini adalah fulan bin fulan. Jawab mereka dengan nama yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Ya, sampai di sini Rasulullah membaca salah sebuah surat dalam Al-Quran, surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar. Sekali-kali tidak akan dibukakan pintu langit untuk mereka, dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai unta bisa berburu lentor. Bapak jaruman dengan unta bisa berburu itu misal ibarat dari Allah. Ini ketika kita baca surat Al-A'raf ini, kita ingat hadis Rasulullah. La tufattahu lahum abwabus sama. Arwah orang-orang kafir tidak diizinkan untuk naik ke langit. Kita lanjutkan. Saat itu Allah berfirman, tulislah namanya di dalam sijin di bawah bumi. Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina-dina. Ya. Inna kitabal fujjari lafi sijin. Wama adraka ma sijin, kitabun marqum. Surat Al-Mutaffifin. Ini tafsir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah membaca firman Allah dalam surat Al-Hajj, ya. Wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Ini akan terjadi kepada orang-orang kafir, arwahnya. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia akan jatuh dari langit dan disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ketika orang itu kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, ruhnya nanti tidak akan diterima. Baru sampai langit dunia, langit yang pertama, sudah ditolak oleh malaikat. Ya, dia akan gampang ditendang dari sana. Digambarkan dalam surat Al-Hajj, ya, seperti orang yang jatuh dari langit dan disambar oleh burung atau terbawa angin ke tempat yang jauh. Ini gambaran dan subhanallah, dalam surat Al-Hajj walaupun kelihatannya sepele, ini bersesuaian dengan hukum fisika, ilmu alam, ilmu astronomi. Walaupun Rasulullah tidak tahu. Ketika panjenengan dibuang di langit, kira-kira tayang medun maring bumi nang mboten? Panjenengan akan memutar terus kan langitnya. Itu buar maring endi mengikuti gravitasi. Itu di langit. Ya. Makanya Al-Quran ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Walaupun pada waktu itu belum diketahui, manusia belum memahami ilmu alam, ya, yang dengan dengan pemahaman yang benar. Tapi Al-Quran ini tidak ada yang salah di dalam menerapkan kalimat-kalimatnya. Gitu. Orang yang jatuh dari langit digambarkan seperti itu, disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ya, kalau orang itu jatuh di langit sana, disebutkan di langit. Kita lanjutkan. Kemudian sama, ya, ditanya, siapa Rabbmu?
Jawabannya apa? Aku kurang ngerti. Ya. Mereka berdua akan bertanya, apakah agamamu? Aku kurang ngerti. Siapakah orang yang diutus untuk kalian? Aku tidak tahu. Saat itu terdengar seruan dari langit, hambaku telah berdusta, hamparkanlah neraka baginya dan bukakan pintu ke arahnya. Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun tertiup ke dalam kuburannya. Lalu kuburannya dihimpit, dipres hingga tulang belulangnya pecah menacap satu sama lain. Nah, untuk gambaran yang terjadi wondene seperti itu para bukti berbeda gitu itu sengkala anak kundini tapi ditakut yang seperti ini tidak banyak orang yang takut. Tiba-tiba datanglah seorang bermuka buruk yang memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk seraya berkata, aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Orang kafir itu berkata, siapakah engkau? Wajahmu menandakan kesialan. Aku adalah dosa-dosamu. Wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat seorang kafir. Dosa-dosa kita, amal-amal kita itu yang akan menjadi teman tidur kita di alam barzakh. Monggo persiapkan diri harap ditemani sing apik apa sing elek. Terakhir ya, bahwasanya kadang kita merasa mungkin kita merasa mungkin terlalu pede ya. Terlalu pede sehingga merasa bahwa Allah insyaallah nyong toli tayeng ngatakoni man rabbuka ya terjawab Allah ya tayeng. Agama apa ya terjawab Islam. Nabi Musa apa yang tergabung sipil. Cara mau menjawab. Apakah seperti itu? Lah, tidak seperti itu. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, "Yusabbitunallahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Ini dasarnya. Tidak mudah untuk mengatakan Rabbuna Allah, Muhammad Rasulullah, Islam agamaku di alam kubur nanti. Ya. Di sini Allah menyampaikan, Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Orang Islam tapi zalim. Mau berkata ngapa apa maning si orang kafir segenah gitu. Kemarin sudah saya sampaikan, yang akan diberi ujian itu kaum muslimin. Kalau orang kafir ini apa? Wis genah apa diuji mana? Yang akan diuji kita yang mengaku sebagai ahlul kiblat, yang akan ditanya. Dan jawaban kita tergantung sewaktu di dunia. Ini dalilnya surat Ibrahim. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu dzalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha.
Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, dengan ucapan yang sabit, ya, ucapan yang teguh, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita di dunia berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, dan kita istiqomah di dalam ucapan kita, ajamu omdong ya Pak, ngomong doa. Bahasa Jawa berarti omdong ya, ngomong tok. Berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kon salat ora belum ngombo jenengane. Ya, kon puasa mau, kon zakat eman-eman, kon infak ada baik. Itu berarti ucapannya belum. Walaupun di dunia dia menjawab, di akhirat dijamin, dia jawabannya tadi orang benar, lain kafir. Begitu juga dengan ketika ditanya paman nabiuka, paman hadar rasul, dalam riwayat yang lain, siapa lagi ini? Dia tidak bisa menjawab karena tidak dalam suatu hidupnya tidak pernah mencontoh Rasulullah. Di dalam setiap amal-amalnya tidak mencontoh Rasulullah, dia tidak bisa menjawab. Tidak akan bisa menjawab. Ketika ditanya agama sama, ya, ketika tidak menjalankan agama Islam ini dengan 100%, maka jawabannya tidak akan sempurna. Ya, ketika jawabannya tidak sempurna, di dalam riwayat yang lain akan dipukul oleh malaikat dengan mirzabat, ya, gada ucap polo dalam pewayangan. Dan dia akan menjerit, yang ceritanya didengar oleh seluruh makhluk, seluruh binatang kecuali jin dan manusia. Agar kita selamat, ujian kita lulus, kita harus istiqomah. Rabbuna Allah summa istaqamu. Mengatakan Tuhan kami adalah Allah, dia harus istiqomah dengan ucapannya. Mengatakan Muhammad Rasulullah harus istiqomah. Mengatakan Rasulullah adalah Muhammad adalah utusan Allah, dia harus mengimani apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, mencontoh sebisa mungkin apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi kalau tidak, jangan harap bisa menjawab pertanyaan itu dengan jamaah rahimakumullah. Sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan pertanyaan mendatang terkait dengan khabar-khabar dari Rasulullah SAW terkait alam barzakh atau alam kubur. Kita akhir ya dengan kafir majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu